Selamat datang di channel Gabut Tech. Dan di sini gua akan melakukan sebuah gaming test lagi, seperti yang tertera pada judul ini, yaitu gaming test Arknight Enfields di Poco X7 Pro. Di sini gua ingin mengetahui seberapa lancar Poco X7 Pro ketika digunakan untuk bermain Arknight Enfields. Apakah Dimensity 8400 Ultra dapat menjalankannya dengan lancar di settingan rata kanan, 60 fps, dan yap, langsung saja masuk ke dalam in-game-nya. Oke, sekarang ini gua sudah masuk ke dalam awal dari Arknight Enfield-nya, dan kalian bisa lihat seberapa cepat X7 Pro dalam memuat loading game ini. Oke, ya kira-kira segitulah untuk loading saat kalian menggunakan Poco X7 Pro 5G. Semuanya sudah dipentok kananin, yaitu settingannya ada di sangat tinggi. Dan FPS-nya biasanya gua pakai di 45 sih, karena lebih adem aja. Dan bisa dipaksa sampai 60 fps. Nah, dan untuk settingannya terbuka semua sih sampai paling tingginya. Itu teman gua ada yang pakai Snapdragon 7 Gen 2, beberapa settingannya belum ter-unlock. Dan ya syukur Poco X7 Pro settingannya semuanya sudah ter-unlock. Cuman ya kalian kayaknya harus sediain cooler ya. Ini nantinya gua akan buat dua skenario, yaitu pertama tes tanpa cooler, kedua tes dengan menggunakan cooler. Oke, sekarang udah di awal pengetesan, dan di mode biru ini FPS-nya di 40-50an sih, dengan temperatur ada di 36,9 derajat. Masih adem banget ya. Ini gua akan coba hidupin mode Wild Boost-nya, dan bisa kalian lihat FPS-nya langsung 60an FPS, dan ini sangat lancar. Cuman minusnya ini kalian harus sediain cooler biar suhunya stabil. Lihat nih, baru beberapa detik langsung 38,2 derajat. Dan di sini gua akan coba cari musuh. Ini musuh nih. Nah, ini pas ngewaringan FPS-nya bisa drop di 46 sekitar beberapa detik, dan kemudian nantinya akan naik lagi. Amin. Gua coba ya. Yap, itu bahkan bisa ngedrop di 30an fps tadi, tapi langsung naik lagi ke 40an sampai 50an fps. Oke, di sini 50an fps masih sangat smooth. Tapi yang mau gua tekankan adalah temperaturnya. Bisa kalian lihat, ini cepat banget naiknya nih. Baru 5 menit gua main sudah 43 derajatan. Makanya gua gunakan 45 fps ketika bermain game ini. Ya, ini rame banget ini NPC-nya nih. 45 44 rendering selesai, dia naik lagi. Nah, ini throttling nih. Dan yap, throttlingnya dimulai di suhu sekitar 44 derajat. Ini CPU-nya sudah mulai diturunin nih. Karena di awal ini udah sepanas ini, kayaknya bentar lagi gua akan putuskan menggunakan cooler. Oke. Di sini setelah hampir 10 menit gua main, gua akan coba battle ya. Ini temperaturnya sekarang nih sudah di 45,2
0 derajat Celcius, dan IPS-nya ini sudah sering turun ya. CPU-nya sudah mulai di throttle soalnya. Lihat tuh, habis ngebetel beberapa detik langsung naik di hampir 46 derajat tuh. Ini panasnya cepat sekali naiknya. Sekarang udah 30-an IPS. Oke. Karena udah sepanas ini, gua putuskan gua akan pergi ambilin dulu cooler gue. Oke. Di sini gua sudah balik lagi, dan di sini gua sudah menggunakan cooler gua juga. Dan di sini IPS-nya setelah gua gunakan cooler langsung naik lagi di 50-an lagi. Dan temperaturnya ya jelas langsung turun lah karena pakai cooler. Oke, setelah nge-farming dan nge-war intens tadi, gua rasa di sini malah lebih berat ya. Di sini malah lebih berat daripada gua battle di open world di luar tadi. Di sini malah lebih berat. Kayaknya gua akan tes di sini aja sih. Dan bisa kalian lihat itu IPS-nya. Ini bagian terberat kayaknya deh. Oke, di akhir ini kan udah mau 10 menit nih. Throttlingnya kan hilang. Ternyata IPS-nya gua kira 30-an, ini udah bahkan udah di atas. Nih, udah mau 50-an. Tadi pas battle kisaran 40-an. Ternyata masih lancar juga ya. Nah, ini throttling lagi. Tadi suhunya udah turun tapi malah naik lagi ya. Berat di CPU kayaknya di bagian sini. Hanya CPU-nya cepat banget di throttle di X7 Pro. Lihat tuh, langsung 50-an. Oke, musuh nih. Oke, gua akan coba battle ya. Tuh aneh banget tuh. Di open world malah lebih ringan. IPS-nya malah lebih sering di atas 48 loh. Tapi saat masuk kayak domain tadi, IPS-nya malah berat banget. Wah, terlalu ringan sih open world-nya. Jadi agak kocak juga ya. Open world optimal. Dalam domainnya yang
agak sedikit kurang optimal ya. Sekarang nih gua udah mau masuk ke dalam kotanya, dan bisa kalian lihat loh, bahkan FPS-nya nggak terjadi penurunan sama sekali loh, tetap di 50-an ke atas. Biasanya di game mobile tuh di bagian hutannya itu ringan, di bagian kotanya itu ngedrop loh, tapi ini FPS-nya bahkan sama. Malah tadi lebih berat dalam domain tadi loh. Yang bisa gue bilang cukup aneh lah ya. Di akhir tes ini temperaturnya ada di 43,3 derajat. Jadi bahkan dengan cooler pun suhunya bisa turun, tapi saat intens dia akan naik lagi. Jadi suhunya naik turun lah ya. Dan gue akan kasih lihat seberapa lancar ya. Kurang lebih begini kurva FPS-nya. Ini untuk bagian awalannya waktu belum panas. Lalu pas udah panas, yaitu temperaturnya sudah lebih dari 45 derajat. Lalu ini saat jalan di perkotaan masih sangat lancar, meski pada akhirnya terjadi limitasi. Lalu di 10 menit ke atas nih saat menggunakan cooler dan saat di dalam domainnya. Ini karena di awal cooler itu masih panas, temperaturnya dia hanya di 35 fps, 35-40. Nah ini sudah mulai adem, jadi fps-nya sudah mulai naik lagi. Dan setelah 20 menitan ini saat ketika sudah adem dan di open world-nya, bahkan di perkotaannya loh, fps-nya bisa 50-an terus. Ini game yang sangat optimis banget. Dan ya, kesimpulannya X7 Pro sangat rekomen untuk bermain Arknight and Fields. Dengan catatan, FPS-nya atau settingannya diturunin sedikit kalau kalian tidak menggunakan cooler. Tapi kalau kalian menggunakan cooler, maka kalian bisa saja menggunakan settingan mentok kanan 60 FPS-nya. Meski FPS-nya masih belum rata stabil di 60 FPS, ya 50-an lah. Tapi masih sangat enak dan sangat aman untuk device-nya karena temperaturnya hanya ada di kisaran 42-43 derajatan. Dan ya, segitu aja dulu videonya. Sekian dan terima kasih.